walaupun ada permen digugat, nggak ada permen digugat. Ya kalau udah ada permen kan yang digugatnya nggak mungkin keseluruhan pasal dong. Oh iya. Apa yang kemudian dianggap merugikan misalkan? Karena dulu kalau tidak salah bulan-bulan November ya sudah berseliweran RPP kan, rancangan permen. Ya. Rancangan peraturan menteri yang waktu itu dicoret-coret gitu ya. Itu nggak tahu apakah memang sumber resmi atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi saya sempat juga dapat gitu ya. Nah itu pun kan sebetulnya agak terlalu jauh ya. Nah makanya begitu surat ini keluar, ya potensi-potensinya juga tentu harus diantisipasi juga. Berarti yang penting rule-nya dulu baru surat ini, sehingga jelas mengacunya kemana dalam menghentikan pembinaan tadi. Persis. Kalau dia mengaku mengatakan dia sebagai pengawal pembinaan organisasi. Iya. Karena ada rule-nya tadi, batasan-batasannya. Persis. Makanya kan kalau kita mempedomani di kementerian gitu ya, kan sudah sangat jelas gitu ya harusnya gitu ya, bagaimana kemudian yang harus dilakukan dalam konteks organisasi tersebut gitu ya. Kalau terkait dengan orangnya, terkait dengan notarisnya kan sudah sangat jelas bagaimana batasan-batasannya gitu. Kalau dari kacamata Kang Udin sendiri melihat surat ini lebih kepada saya bilangnya apa ya? Ini memang dari kementerian atau memang dari personal yang mengeluarkan surat ini dari revisi? Agak sulit ya, karena apa? Karena kan itu representasi orang pun dia sebagai apapun gitu ya, sebagai kepala, sebagai kakanwil, sebagai direktur, sebagai dirjen gitu ya, itu kan representasi dari negara. Tetap Iya, representasi negara lah yang kemudian itu kan masuk ke dalam konteks politik hukum pemerintah Indonesia. Jadi tidak bisa kita ngomong bahwa oh ini adalah produknya dari Menteri Anu, ya, tapi adalah produk dari pemerintah, representasi dari pemerintah, representasi dari negara. Iya, walaupun istilahnya tuh itu tadi dalam konteks misalkan kembali lagi ya, karena saya bidangnya lebih banyak bidang hukum tanah ya gitu ya. Begitu kantor pertanahan itu mengeluarkan sertifikat, itu adalah produk negara, bukan produk kepala kantor pertanahan sebagai pribadi gitu loh. Walaupun yang menandatangani di situ kepala kantor pertanahan. Makanya kan dalam konteks sertifikat itu dikeluarkan oleh siapa? Menteri. Makanya menteri mengeluarkan yang disebut sebagai peraturan menteri terkait dengan bagaimana proses pendelegasian kewenangan dalam tanda tangan sertifikat. Oh, sertifikat untuk berapa hektar si Anu, kepala kanwil misalkan. SK-nya, tanda tangannya tetap kepala kantor pertanahan. Nah, di situlah disebutkan bagaimana kewenangan itu ada. Nah, demikian juga dengan konteks-konteks yang lain. Itu kalau kanwil diangkat harus ada kanwil. Nah, diantaranya itulah ya. Itu contohnya. Kalau tanda tangan kepala kantornya tetap. Nah, artinya dalam hal seperti ini kan kita bicara tentang politik hukum pemerintah. Bukan politik hukum menteri atau bukan politik hukum dirjen, bukan politik hukum direktur, bukan. Ini politik hukum pemerintah. Iya. Makanya itu yang kalau istilahnya itu ya tentu tidak bisa baperan gitu ya, yang namanya pejabat-pejabat itu. Kalau memang harus dikritisi ya kita kritisi kan. Karena negara kita adalah negara hukum. Nah, berarti walaupun yang mengeluarkan itu tetap sakitnya kementerian. Oh iya, ya makanya kalau ada pertanyaan, kalau terkait dengan pertanyaan Pak Mahfud, ini sebetulnya produk dari dirjen, produk dari direktur, produk dari menteri, atau produk dari siapa? Negara, pemerintah. Walaupun yang menandatangani, iya, sama kayak tadi, walaupun yang menandatangani, betul. Ini ada produk negara. Persis. Makanya kita mengenal yang disebut sebagai politik hukum pemerintah. Nah, ini yang kemudian harus kita khawatirkan. Politik hukum pemerintah kok bisa mengintervensi, kan gitu. Itu yang tentu nanti apakah harus seperti apa, itu yang nanti harus didiskusikan lebih jauh. Kan sejauh mana kan dari secara teoritis batasan kewenangan pemerintah terhadap mau dia ormas, mau dia yayasan, mau dia organisasi atau partai politik sekalipun. Ya kan setiap lini kehidupan kita gitu ya diatur oleh regulasi. Bagaimana seorang notaris kewenangannya kan ada.
bagaimana seorang kementerian atau kementerian ATR, BPN. Kan kementerian ATR juga ada impresnya. Peraturan menteri terkait dengan status organisasinya. Kementerian Hukum dan HAM juga sama. Ada peraturan yang melingkupinya. Bagaimana pembentukan kementerian itu. Ya, saya kalau Kementerian Hukum dan HAM tentu tidak tahu ya nomor berapa. Tapi pasti ada pembentukan kementerian itu. Dan bagaimana tata tugas yang kemudian dijalankan oleh yang namanya dirjen, yang namanya menteri, yang namanya wakil menteri, dan seterusnya gitu ya. Itu tentu punya tupoksinya. Gitu ya, makanya untuk mengukur bahwa apakah ini merupakan ranah kewenangan dia atau tidak, nah itu dari peraturan-peraturan yang ada. Jadi tugas kerjanya apa aja. Persis, jadi hampir sama dengan Prof. Widi kalau tidak salah kemarin kan membahas dari sudut hukum perseroan ya, dari PT kan. Oh, iya. Nah itu analoginya memang sudah benar. Bagaimana kemudian tugas direksi, bagaimana tugas komisaris gitu ya, bagaimana rapat umum pemegang saham dilakukan, batasannya seperti apa. Ya sama. Perkumpulan itu juga unsur-unsurnya atau organ-organnya apa. Ya namanya yayasan juga organ-organnya apa. Bagaimana kalau kemudian organ tadi kemudian melaksanakan tidak yang disebutkan di dalam undang-undang. Tapi benar tidak? Atau informasi yang benar tidak? Salahkah ketika sebuah organisasi meminta pendapat ke negara? Ya kalau dalam konteks meminta pendapat sih mungkin tidak ada persoalan ya. Tidak ada persoalan, tapi kalau kemudian apa yang disampaikan oleh negara dalam hal ini adalah melewati batas kewenangannya gitu ya, itu yang menjadi persoalan kan. Ya hampir sama dengan notaris misalkan ya, dalam konteks seorang notaris, pertanyaan mendasarnya misalkan boleh nggak sih notaris itu membuat akte penghapusan atau menghapuskan hubungan hukum antara ayah dengan anak. Ya makanya kan sudah jelas konsultasi dengan rekan yang lain atau dengan ahli misalkan ya, ternyata kata ahli ya boleh dilakukan. Buatlah oleh notaris. Salah nggak? Salah dong notarisnya. Karena di luar kewenangan dia kan gitu ya. Kalau konsultasi ke siapapun, oke, nggak ada masalah gitu ya. Itu logikanya gitu lah. Atau misalkan dalam konteks boleh nggak jual beli atas objek yang sebetulnya itu adalah tanah bukan punya dia tapi tanah milik negara. Hampir sama dengan kayak gitu kan. Di atas haknya gitu. HGB di atas HPL. HPL. HPL kan pengelolaan lahan kan bisa negara punya kan? Ya itu mah hal lain lah itu ya. Ya, nanti itu kalau diceritain banyak ya. Kembali lagi ke surat. Berarti kalau dari kami sebagai akademisi dan anggota surat sudah keluar. Jadi ada gambaran dilaksanakan tidak dilaksanakan peluang juga besar. Ada membuka. Belum dilaksanakan bisa digugat. Setelah dilaksanakan bisa digugat. Nah, dari kacamata ini lebih berat mana setelah tersebut? Ya kalau terkait dengan itu sih saya agak sulit untuk mengukur ya. Kenapa kan bagaimanapun saya tidak bisa tahu isi kepala rekan-rekan notaris seluruh Indonesia kan gitu ya. Nah yang jelas sih 50-50 kan gitu ya. Bisa saja kemudian sebelum itu juga udah ada gugatan kan. Mudah-mudahan sih nggak ada gugat ya. Yang penting nanti mungkin harus kemudian diselesaikan melalui rekonsiliasi nasional kan gitu ya. Nah, agar kemudian kembali lagi yang tadi saya sebutkan, sebetulnya ya langkahnya itu jangan ego masing-masing itu dikeluarkan semua gitu. Harus kemudian kita beritikat baik untuk majuan organisasi kan gitu ya. Jangan mencari makan di organisasi istilahnya gitu ya. Ya. Kan dengan jabatan notaris kita sendiri itu kita sudah sedemikian kan sebetulnya ya. Kalau menurut saya memang dengan rekonsiliasi nasional itu langkah yang paling bagus gitu ya. Jadi ego masing-masing kesampingkan gitu ya, sok mau gimana gitu ya, agar kedepannya itu lebih bagus gitu loh. Di era-era yang ke depan kan tantangannya juga akan lebih maju lagi, lebih banyak lagi gitu loh.